Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem endokrin dengan dosen pengampu Bapak Hendy Didarto, SKEP NS MP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Baktiar dari RMIKC semester 2 dengan NRP 222328895. Baik, pembahasan pertama yaitu definisi. Sistem endokrin disebut juga dengan kelenjar endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan dari kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon yang ada di dalam tubuh kita. Hormon tersebut kemudian akan dialirkan secara langsung ke pembuluh darah. Hormon sendiri merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Baik, selanjutnya yaitu tentang karakteristik sistem endokrin. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu termasuk kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus, tetapi langsung menyalurkan hormon ke cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, melakukan sekresi lebih dari satu hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, terdapat beberapa sel sekretori yang ditompang oleh jaringan ikat dan dikelilingi pembuluh darah. Yang keempat, masa menghasilkan hormon cenderung berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, ada yang masa tertentu. Sekresi hormon dapat dipicu dan dihambat hormon lainnya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu hipofisis, nama lain pituitari, letaknya melekat di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua tiroid, atau nama lain kelenjar gondok di bawah laring. Yang ketiga paratiroid, nama lainnya kelenjar anak gondok, letaknya di belakang tiroid. Yang keempat adrenal, nama lain supranalalis atau kelenjar anak ginjal, letaknya di kutub atas ginjal. Yang kelima pankreas, nama lainnya pulau-pulau Leganers, letaknya di bawah lambung. Yang keenam gonad, nama lain kelenjar reproduksi, letaknya pada wanita ovarium di bawah perut, pada pria testis di buah zakar dalam skrotum. Yang ketujuh timus, nama lain kacangan, letaknya di bagian posterior toraks di atas jantung. Yang selanjutnya yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Lobus interior menghasilkan hormon yang pertama tiroksin TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua adenosine atau ACTH, merangsang konteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau FSH, memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH, menstimulasi estrogen. Yang kelima, intestinal cell stimulating hormone atau ICSH, menstimulasikan testis dalam menghasilkan testosteron. Yang keenam, prolaktin atau TH, mengistimulasi sekresi air susu. Lobus intermedia menghasilkan hormon. Yang pertama, somatotrof atau STH, merangsang tumbuhnya tulang. Yang kedua, melanocyte stimulating hormone atau MSH, mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Lobus posterior menghasilkan hormon. Yang pertama, oksitosin, merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua, antidiuretik hormone atau ADH, mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Yang selanjutnya yaitu kelenjar tiroid gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin, tridothironin, dan kalsitonin. Hormon yang pertama yaitu tiroksin dan tridothironin berfungsi berperan dalam proses metabolisme,
pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang kedua, kalsitonin berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyeksi satu hormon saja, yaitu paratohormon. Paratohormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu hipersekresi parathormon. Hipersekresi parathormon memicu pelapisan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi, namun tulang menjadi rapuh. Selain itu, ada pula hiposekresi paratohormon yang dapat mengakibatkan kadar kalsium darah menurun, sehingga menyebabkan aktivitas sel saraf semakin meningkat dan memicu kejang. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas dua bagian, yaitu kulit konteks dan bagian dalam atau medula. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal, yang pertama konteks. Nama hormon konteks mineral berfungsi untuk menyerap nutrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Kedua, glukokortikoid mengubah protein menjadi glikogen dalam hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga, androgen membentuk sifat kelamin sekunder pria. Yang kedua, kelenjar adrenal medula. Adrenalin atau epinefrin berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, meningkatkan kerja saraf simpatik dalam satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Noradrenalin atau norepinefrin bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukogen. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Yang pertama, hormon insulin berfungsi untuk mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot glikogen di hati, sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua, glukogen berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Yang pertama, ovarium atau kelenjar gonad pada wanita. Hormon estrogen berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua, progesteron berfungsi untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus atau rahim. Selanjutnya, testis kelenjar gonad pada pria. Hormon pertama yaitu testosteron berfungsi untuk menghasilkan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang ketujuh, kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna merah kemerahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian, ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun, setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Yang pertama, hormon timopoietin dan timulin. Berfungsi untuk kedua hormon ini berperan dalam proses pertumbuhan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, timosin berfungsi untuk menguatkan respon imun dengan mengestimulasi pembentukan sel T. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan endokrin. Yang pertama, gangguan endokrin biasanya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penyakit endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin. Kondisi ini disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, penyakit endokrin karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin yang bisa saja mempengaruhi kadar hormon.
Selanjutnya, sistem umpan balik endokrin dapat membantu pengontrol keseimbangan hormon dalam aliran darah. Jika tubuh memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon, maka sistem umpan balik memberikan sinyal pada kelenjar yang tepat untuk memperbaiki masalah tersebut. Ketidakseimbangan hormon dapat terjadi jika sistem umpan balik ini mengalami kesulitan menjaga tingkat hormon yang tepat dalam aliran darah atau jika tubuh tidak mampu membersihkannya dari aliran darah. Selanjutnya, jenis gangguan sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Diabetes adalah jenis gangguan endokrin yang paling umum. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun di mana pankreas Anda berhenti memproduksi hormon insulin. Akibatnya, tubuh Anda tidak dapat mempertahankan jumlah kadar gula yang sesuai dalam aliran darah. Diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh Anda mengembangkan resistensi insulin. Akibatnya, sistem insulin tidak dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kelainan endokrin yang berkembang ketika kelenjar adrenal Anda tidak melepaskan hormon kortisol dalam jumlah yang cukup. Ini disebut sebagai insufisiensi adrenal. Insufisiensi adrenal dapat terjadi bila ada masalah kelenjar adrenal. Bisa juga karena masalah dalam transfer informasi dari otak ke kelenjar adrenal yang memerintahkannya untuk memproduksi kortisol. Dalam beberapa kasus, insufisiensi adrenal juga melibatkan rendahnya produksi hormon aldosteron. Yang ketiga, gigantisme. Gigantisme juga dikenal sebagai akromegali. Adalah sejenis kelainan hormon pertumbuhan. Itu terjadi ketika kelenjar hipofisis menghasilkan somatotropin atau hormon pertumbuhan dalam jumlah berlebihan. Akibatnya, kelamin endokrin ini menjadi bagian tubuh anak dan tulang tumbuh dengan cepat secara tidak normal. Ketebalan juga dapat terpengaruh. Yang selanjutnya, jenis gangguan sistem endokrin. Yang pertama, hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Gangguan endokrin ini terjadi karena fungsi kelenjar tiroid yang tidak tepat. Hipertiroidisme adalah gangguan kondisi di mana kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah besar. Ini dapat menyebabkan berkeringatan, gugup, penurunan berat badan, dan detak jantung yang cepat. Pada hipotiroidisme terjadi sebaliknya, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan sembelit, kelelahan, depresi, dan kulit kering. Kemudian selanjutnya sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah kelainan hormonal yang terjadi pada wanita berusia antara 18 hingga 44 tahun. Ini menggunakan perkembangan dan perlepasan sel telur dari ovarium Anda. Ovarium juga dapat mengembangkan banyak folikel atau PCOS adalah penyebab utama infertilitas pada wanita. Penyebab pasti dari sindrom ini tidak diketahui. Beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan PCOS meliputi yang pertama kelebihan produksi insulin, yang kedua faktor keturunan, kemudian yang ketiga kelebihan produksi hormon androgen oleh ovarium. Yang selanjutnya, cara pengobatan. Sebagian besar gangguan endokrin tidak dapat disembuhkan, dan jika tidak diobati, beberapa dapat mengancam jiwa. Konon, ketika gangguan endokrin didiagnosis dan diobati sejak dini, ketidakseimbangan hormon dan gejalanya dapat dikelola. Pengobatan lini pertama biasanya adalah terapi hormon. Ini mungkin dalam bentuk penggantian hormon di mana Anda mengambil hormon yang tidak cukup Anda miliki. Atau jika tubuh Anda memproduksi terlalu banyak hormon, Anda mungkin akan diberi resep terapi penekan hormon untuk memperlambat produksi hormon. Terapi hormon biasanya dilakukan dalam bentuk tablet atau terkadang melalui suntikan atau tambalan yang dikenakan pada kulit. Materi yang terakhir yaitu pemeriksaan. Jika kamu memiliki gangguan sistem endokrin, dokter akan merujuk ke spesialis yang disebut ahli endokrin. Seorang ahli endokrin secara khusus terlatih dalam mengatasi masalah gangguan sistem endokrin.
Gejala gangguan endokrin sangat bervariasi, tergantung pada kelenjar spesifik yang terlibat. Namun, kebanyakan mengidap selalu mengeluh memiliki rasa lelah berlebihan. Setelah melakukan wawancara, dokter akan melakukan beberapa langkah pemeriksaan penunjang guna memastikan diagnosis pada pengidap. Berikut ini beberapa prosedur yang dilakukan. Yang pertama, tes urin, yaitu pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi dan mengolah berbagai gangguan seperti infeksi saluran kemih, gangguan ginjal, dan diabetes. Yang kedua, MRI, yaitu teknik pencitraan medis yang dilakukan dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar detail organ dan jaringan dalam tubuh. Yang ketiga, tes genetik, yaitu pemeriksaan yang mengidentifikasi perubahan gen, kromosom, atau protein. Hasilnya membantu menentukan peluang seseorang untuk mengembangkan atau meneruskan kelainan genetik. Yang keempat, tes hormon, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi dan mengevaluasi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Yang kelima, tes darah, yaitu pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur atau memeriksa sel, bahan kimia protein, atau zat lain dalam darah. Baik, itu tadi presentasi sedikit dari saya tentang sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.